Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nova Nurwanto. Apa kabar guys? Saya doain yang nonton video ini semoga Allah bahagiakan Anda, Allah muliakan Anda, Allah limpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Yang punya masalah saya doakan masalah yang cepat selesai. Yang punya hutang semoga hutangnya cepat lunas. Yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Amin. Oke, guys, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah yang saya dengar dari dulu ya, dari masa lalu saya ketika saya kuliah. Saat saya kuliah, saya pernah mengikuti sebuah training dan di training inilah saya mendapatkan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Nova Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton, subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ya, ada seorang mahasiswa yang kuliah di sebuah kampus favorit di Kota Bandung, perguruan tinggi negeri favorit di Kota Bandung. Ini anak pinter banget. Konon anak ini berasal dari seberang, ya, pulau seberang, artinya bukan dari Pulau Jawa. Saking pinternya anak ini, jeniusnya anak ini, dia aktivitasnya hari-hari adalah belajar. Kampus, kos-kosan, 3K orang bilang ya. Kampus, kantin, kos-kosan. Beres kampus pergi ke kantin beli makan, habis itu ke kos-kosan. Belajar, belajar, dan belajar. Karena fokus dia hanya belajar, fokusnya hanya ngejar nilai yang tinggi. Hampir dia nggak memiliki aktivitas atau nggak mengikuti ekskul. Dia nggak ada kegiatan selain ke kampus, selain ke kantin, selain ke kos-kosan. Alhasil dia sangat cepat lulus ya, cum laude lulusnya ya, konon 3,5 tahun dia bisa lulus dengan sangat cepat. Dan seperti mahasiswa yang lainnya, target dia cepat lulus adalah supaya dia cepat mendapatkan pekerjaan. Dan ketika dia lulus, dia wisuda, dia dapatkan ijazah, maka fokus pertama yang dia lakukan adalah mencari pekerjaan. Betul saja, begitu dia bisa lulus, akhirnya kemudian dia seperti mahasiswa yang lain. Dia langsung membuat surat lamaran pekerjaan. Dia layangkan surat lamaran pekerjaannya di berbagai perusahaan di Kota Bandung. Cuma sayang, kita semua tahu, setiap lulusan S1 lulus bekerja di sebuah pabrik atau kerja di sebuah perusahaan, mungkin yang dibutuhkan tidak hanya sekedar tentang IQ yang tinggi atau nilai yang tinggi. Ya, S1 sarjana dibutuhkan kemampuan leadership yang bagus, komunikasi yang baik, dan semua unsur yang membuat dia memiliki kemampuan manajerial, ya, berinteraksi dengan orang. Karena mungkin orang lulus S1 masuk ke perusahaan pasti dia akan handle bawahan. Dari surat pekerjaan, lamaran pekerjaan yang dia kirim dengan IPK terbaik ya, cum laude, dia melamar ke berbagai perusahaan, dia diwawancari di berbagai perusahaan. Satu-satu ya, lamaran dia belum diterima. Singkat cerita, dari bulan ke bulan, lamaran demi lamaran dia tidak terima. Ada yang diterima tapi spek pekerjaannya rendah dan dia tidak mau. Alhasil, berbulan-bulan dia coba bertahan hidup di Kota Bandung, ya, tapi kemudian dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Orang tuanya nan jauh di sana, setelah 3 bulan dia cari kerjaan nggak dapat, dan setelah 3 bulan itu dia masih harus disuplai keuangannya oleh orang tuanya. Orang tuanya nelpon dari kampung, ayo nak, pulang saja, bantuin bapak di rumah. Bantuin bapak di rumah usaha, waktu itu usaha pertanian bapaknya, bisnis kopi, panen kopi dia jual. Apa kata anaknya? Aduh pak, saya ini kuliah tinggi-tinggi, IPK saya cum laude, masa saya harus pulang kampung tanpa keberhasilan. Tapi kamu di Kota Bandung, ya, kamu belum dapat kerja, bapak harus masih suplai uang ke kamu. Sampai kapan bapak harus kasih uang ke kamu? Singkat cerita, bapaknya harus dipahamkan untuk tetap bersabar selama anaknya terus mencari kerja. Bulan ke bulan, kerjaan gak kunjung datang. Lama-lama perasaannya sudah mulai malu. Lulus kuliah, IPK bagus, cum laude dari perguruan tinggi negeri. Dia pulang kampung, dia malu karena gak dapat pekerjaan. Tetap bertahan di Kota Bandung, dia juga malu karena harus masih mendapatkan suplai dari orang tua. Dia punya ide untuk pindah, hijrah dari Kota Bandung ke kota yang lebih besar, dengan harapan dia menemukan peluang pekerjaan yang lebih bagus. Singkat cerita, hijrahlah dia ke kota Jakarta. Di Jakarta, dia lakukan aktivitas yang sama. Ya, dia bikin surat lamaran pekerjaan, dia datangnya satu kantor ke kantor yang lain, satu perusahaan ke perusahaan yang lain, lagi-lagi, ya, karena IPK-nya bagus ya, dan kemudian tapi dia nggak memiliki skill lain selain IPK itu, dia sulit diterima untuk menjadi seseorang yang memiliki kualifikasi yang tepat di perusahaan itu. Adapun yang menerima spek pekerjaannya rendah, hanya sekedar tataran teknis. Singkat cerita, 3 bulan berjalan ya, di Jakarta dia pun tidak menemukan hasil.
Suatu ketika dia udah mulai putus asa, di antara kebingungannya di antara pulang dan tetap di Jakarta, dia menghubungi salah satu temannya. Temannya ini adalah seorang mahasiswa yang dulu merantau bareng. Dia merantau ke Bandung, temannya ini merantau ke Bogor. Temannya ini sudah lulus dan sekarang sudah menjadi pegawai negeri sipil di kota Bogor. Dia lulusan salah satu kampus terbaik di kota Bogor. Sehingga cerita mereka berkomunikasi. Ketemulah mereka di sebuah kafe di Jakarta. Ceritalah si Fulan ini ya, orang yang dari Bandung ini cerita bahwa dia sudah 6 bulan lulus kuliah dengan IPK yang sangat bagus, tapi pekerjaan yang dia cari tidak kunjung dia dapatkan. Dia minta tolong sama temannya, adakah pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Dia temannya tanya, pekerjaan apa? Ya kan, apa saja yang penting saya tetap bisa bertahan hidup di Jakarta atau ya di tempat manapun atau di Bogor sekalipun. Temannya mengatakan, waduh, kalau untuk spek pekerjaan seperti kamu, lulusan terbaik, cum laude dari perguruan tinggi negeri di kota Bandung, sepertinya tidak ada. Tapi kemarin saya dengar saya punya paman kerja di Taman Safari Bogor ya. Anda tahu Taman Safari Puncak Bogor itu adalah sebuah tempat kebun binatang yang kalau kita masuk kita bukan nonton binatang, tapi binatang nonton kita. Karena kita masuk harus pakai mobil dan itu ada alam liar. Terus lowongan pekerjaannya apa? Kata paman saya, kemarin ada monyet yang meninggal atau orang utan yang meninggal dunia. Dan orang utan ini harus didatangkan jauh dari Afrika. Dan itu padahal adalah binatang yang sangat favorit oleh pengunjung. Terus lowongan pekerjaannya apa? Saat orang itu meninggal, saat orang hutan itu mati, banyak pengunjung yang bertanya di mana gerangan orang hutan itu. Untuk kami datangkan orang hutan kembali di Afrika, biayanya mahal dan kemudian jaraknya pun cukup jauh. Maka para pengelola kebun binatang itu berinisiatif bagaimana kalau mereka membuat kostum dan kostumnya dipakai oleh seseorang. Nah, lowongan pekerjaannya adalah kebun binatang Taman Safari sedang mencari orang yang siap menggunakan kostum orang hutan dan dia berperilaku seperti orang hutan. Nah, kalau kamu mau, kemarin om saya, paman saya menginformasikan ada lowongan pekerjaan untuk menjadi orang hutan. Sontak, teman-teman semua, mahasiswa lulusan terbaik dari Bandung ini merasa tersinggung ditawari dengan jabatan itu atau tawaran pekerjaan itu. Ah, kamu yang benar saja, guys. Saya ini lulusan terbaik dari kampus negeri, perguruan tinggi negeri terbaik di kota Bandung. Saya cum laude. Masa saya dikasih pekerjaan jadi binatang? Yang bener aja. Teman dari Bogor mengatakan, lah kan kamu yang minta pekerjaan. Saya bilang kalau pekerjaan spek yang kamu inginkan saya nggak punya. Saya hanya punya informasi itu. Tapi apa salahnya daripada kamu di Jakarta nggak dapat pekerjaan, malu dikirim sama orang tua, mendingan kamu datang saja udah, temui paman saya, barangkali ada pekerjaan lain selain menjadi orang hutan. Oke lah, singkat cerita, orang ini datang ke Taman Safari Bogor bertemu dengan paman dari temannya itu dan menanyakan apakah ada pekerjaan lain. Pamannya menjelaskan, saat ini tidak ada lowongan kecuali lowongan untuk menjadi orang hutan. Pamannya menjelaskan, kalau kamu terima lowongan pekerjaan ini, kami jamin tidak ada yang tahu selain kamu dan saya bahwa kamu bekerja di sini sebagai orang hutan. Kami jamin rahasianya. Pamannya membujuk, kalau kamu nggak terima sih nggak ada masalah. Kamu silakan ada cari pekerjaan yang lain. Tapi saya dengar dari keponakan saya, kamu katanya udah lama nganggur, ya. Daripada kamu lama menganggur, pulang kamu malu, tetap bertahan di Jakarta, dapat suplai dana dari orang tua kamu malu. Mending terima aja pekerjaan ini, mending terima saja. Saya jamin nggak ada yang tahu. Pikir-pikir panjang, daripada hari ke hari makin menipis uangnya. Hari ke hari meminta suplai uang dari orang tua semakin malu ia. Akhirnya setelah dipikir-pikir panjang, dia katakan, oke deh kalau begitu. Kalau om bisa jaga rahasia saya bahwa saya bekerja di Taman Safari ini nggak ada yang tahu saya jadi orang hutan, saya akan coba tawarin ini untuk menjadi orang hutan. Kapan saya bisa mulai coba? Kapan kamu siap? Kita mulai. Singkat cerita besok harinya, ya pekerjaan dia sebagai orang hutan dimulai. Karena dia takut malu ketahuan sama orang, dia datang lebih pagi sebanyak orang belum pada datang. Dia datang, ya ketemu om yang temannya tadi, dan dia mulai menggunakan kostum orang hutan. Namanya orang hutan, dia harus terjun ke hutan. Terjunlah dia di area Taman Safari. Semua kita tahu ya, Taman Safari terbuka, semua binatang menyatu dalam hutan. Karena dia orang hutan, dia harus berlagak seperti orang hutan. Dia belajarlah naik pohon, dia belajarlah loncat-loncat. Saat dia mulai belajar, karena mungkin ini adalah hari pertama, dia terpleset dari satu pohon ke pohon yang lain. Saat dia bergelantungan, dia terpleset, dia jatuh dari pohon. Dan singkat cerita kakinya terkilir. Saat dia jatuh, kakinya terkilir di bawah sebuah pohon besar. Dia mau bangkit, dia nggak sanggup karena kakinya mungkin hampir patah.
Diseretlah tubuh dia, seret tubuh dia ke belakang sampai kemudian dia bersandar di pohon besar itu. Sakit dia rasakan, minta tolong nggak ada orang yang lewat. Tapi lama kelamaan dia mulai menyadari, ya ternyata dia sedang berada di sebuah taman safari, hutan yang sangat besar, yang di situ ada ular, yang di situ ada harimau, yang di situ banyak binatang-binatang buas. Tanpa dia sadar, setelah dia menyadari kesakitannya, dia ingin bergerak dari tempat dia duduk, tapi nggak berdaya, dia nggak bisa berjalan. Naik ke atas pun sudah nggak bisa lagi. Dia khawatir ada binatang buas yang tahu kalau dia sedang sakit dan sedang duduk bersandar di pohon itu. Betul saja, saat dia menoleh ke arah kanan, di arah kanan itu ada harimau yang besar yang sudah mulai melirik ke arah dia. Harimau ini seolah mengetahui ada binatang orang hutan yang sedang duduk bersandar di pohon. Harimau itu mendekat. Saat dia melihat tatapan wajah harimau dari jarak jauh yang bergerak pelan-pelan mendekati ke arah dia, jantung dia mulai berdebar-debar. Dia mulai berdoa, ya Allah, jangan sampai harimau tahu kalau harimau itu tahu kalau saya sedang di sini nggak bisa bergerak. Tapi lama kelamaan dia tengok ke arah kanan, harimaunya semakin mendekat. Harimau dia memiliki kemampuan psikologis yang sangat luar biasa kepada calon mangsanya. Pelan-pelan dia tatap, pelan-pelan dia melangkah. Tidak langsung diterkam. Pelan-pelan harimau datang, makin dekat harimau itu makin berdetak jantungnya, makin keringat dinginnya makin keluar. Jarak 10 meter, harimau diam. Harimau menatapnya. Makin keras jantungnya berdetak. Bergeraklah kemudian harimau sampai kemudian jarak 3 meter. Nggak langsung diterkam, tapi ditatapin dulu, tapi dipelototin dulu. Di situ jantungnya mulai berdetak, di situ dia berdoa sejadi-jadinya. Ya Allah, selamatkan saya dari terkaman harimau ini ya Allah. Selamatkan saya masih mau hidup ya Allah. Saya pengen kerja ya Allah. Saat harimau bergerak dari jarak 3 meter, bergerak 1 meter, semakin jadi dia berteriak. Karena ketakutan, ya Allah, saya masih pengen hidup ya Allah. Ya Allah, tolong jangan matikan saya saat ini. Saat harimau itu mendekat dan harimau itu mau menerkam, dia sekonyong-konyong teriak sejadi-jadinya, jangan makan saya manusia. Dia langsung buka, tutup wajahnya. Saya manusia, saya ini mahasiswa lulusan terbaik, IPK tertinggi di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Saat harimau itu mau menerkam, harimau itu juga buka topengnya. Jangan khawatir, jangan takut. Saya juga lulusan S2. Wah, oke guys, ini kisah fiktif belaka. Tapi ternyata di kebun binatang itu juga ada banyak binatang yang di dalamnya adalah manusia. Teman-teman semua, ini tentu kisah fiktif, tapi moral yang kita dapatkan, ada banyak orang terpaksa harus memilih sebuah profesi yang tidak dia sukai, atau bahkan ada banyak orang yang terpaksa harus menganggur karena dia mencari pekerjaan yang dia inginkan, tapi pekerjaannya tidak kunjung datang. Betapa banyak saat ini, ya, Agustus 2019, BPS merilis ada lebih kurang sekitar 7 juta angkatan kerja di Indonesia menganggur. Mereka tidak bekerja, mereka tidak produktif bekerja. Mungkin salah satunya karena mereka mencari pekerjaan yang mereka inginkan, tapi tidak sesuai dengan harapan mereka. Atau mungkin ada banyak di antaranya, mereka bekerja, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Teman-teman semua, sesungguhnya tidak ada orang yang menganggur saat ini, karena peluang begitu banyak. Tidak harus bekerja orang untuk berpenghasilan. Ada banyak cara, ada banyak usaha yang bisa orang lakukan untuk tetap berpenghasilan. Menganggur bukanlah pilihan yang tepat, karena menganggur bukanlah sebuah situasi yang Anda inginkan. Sesungguhnya tidak ada orang yang menganggur, hanya ada orang yang malas untuk berusaha. Karena pada prinsipnya saat ini peluang usaha dimanapun ada. Saya tidak lulus kuliah dan saya tidak pernah mendaftar bekerja, tapi tidak pernah menganggur. Kenapa? Karena saya selalu mencoba berusaha apa yang saya bisa usaha. Teman-teman semua, ada banyak orang yang hidupnya dikendalikan oleh keadaan. Dikendalikan oleh keadaan. Ada banyak orang yang ingin bekerja, tapi dia nggak mendapatkan pekerjaan dan dia memilih menganggur. Ada banyak orang menyalahkan orang lain ketika dia nggak bisa bekerja sesuai yang dia inginkan. Dia salahkan pemerintah, dia salahkan lingkungan, dia salahkan yang orang lain yang dia bisa salahkan karena dia nganggur. Padahal sekali lagi, menganggur bukanlah pilihan yang baik, bukan yang pilihan yang tepat, tapi menganggur adalah pilihan orang para pemalas. Karena siapapun Anda, sekalipun Anda nggak punya ijazah, atau mungkin bahkan Anda seorang sarjana, Anda bisa berkreasi dengan apapun yang bisa Anda lakukan. Karena usaha saat ini Anda bisa lakukan dimanapun, kapanpun, bahkan sekalipun Anda nggak punya modal.
Saya memulai bisnis dari nol, dari modal dengkul, dari kepercayaan, sama sekali nggak punya modal, dari nol. Bahkan bisnis yang saya bangun berkali-kali jatuh dan berkali-kali memiliki hutang. Semua orang tahu, atau bahkan banyak di antara Anda yang sudah tahu, kuliah saya nggak beres, saya nggak punya ijazah, saya nggak jadi sarjana, tapi saya tidak memutuskan untuk jadi pengangguran, tapi saya nggak memutuskan saya bekerja pada sesuatu pekerjaan yang tidak saya sukai. Saya memutuskan untuk berikhtiar menjadi bisnis. Saya jual apapun yang waktu itu saya bisa jual. Apalagi sekarang, di era milenial, di era digital, kalau Anda seorang sarjana sekalipun, atau lulusan apapun sekalipun, Anda mencari pekerjaannya nggak Anda dapatkan, dan Anda memutuskan menganggur, tidak produktif, tidak berpenghasilan, Anda sangat rugi sekali, karena peluang banyak di depan mata. Betapa banyak kisah teman-teman, orang-orang sukses yang awalnya memang tidak memiliki keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mereka tetap bergerak, mereka tetap berusaha, mereka tetap ikhtiar, dan dari usaha yang mereka lakukan, mereka bisa menemukan keberhasilan. Karena orang sukses tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi orang sukses mampu mengendalikan keadaan. Baik, teman-teman semua, siapapun Anda, jika Anda mengalami situasi yang sama mungkin, atau mungkin karena Anda di PHK dan Anda merasa tidak beruntung di PHK, akhirnya Anda nggak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin banyak di antara Anda yang merasa sudah mencari pekerjaan tapi sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang layak, atau mungkin banyak di antara Anda yang menginginkan, mengidam-idamkan bekerja di sebuah tempat yang nyaman, tapi Anda belum mendapatkannya. Maka sekali lagi saya katakan teman-teman semua, bekerja bukanlah pilihan terakhir hidup Anda. Bekerja bukanlah solusi terbaik mungkin buat kehidupan Anda, karena masih ada cara lain untuk mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang cukup baik untuk menafkahi keluarga Anda. Mungkin salah satunya dengan berbisnis. Mungkin pertanyaannya ada di antara Anda, Pak, saya pengen bisnis, tapi saya nggak punya modal. Tapi saya nggak tahu caranya. Nenek moyang saya bukan pebisnis, orang tua saya nggak berbisnis. Nenek moyang saya seorang pelaut. Bagaimana saya memulai bisnis? Sementara saya nggak punya pengalaman. Saya pernah kerja, saya di PHK, atau saya lulus kuliah. Sejak lulus saya cari pekerjaan tapi nggak dapat. Bagaimana cara saya memulai? Mungkin kita sudah berjodoh, Anda ditakdirkan oleh Allah menonton video ini. Saya tidak hanya sekedar bercerita sebuah situasi yang banyak orang alami, tapi kebetulan saya juga menemukan orang-orang yang serupa dengan cerita tadi, yang kemudian akhirnya mereka memilih untuk bersinergis dengan kami, belajar membangun bisnis. Kenapa? Karena kami membangun bisnis tanpa modal. Siapapun Anda, sekalipun Anda sedang bekerja, tapi Anda nggak puas dengan pekerjaan Anda, atau Anda sudah PHK, atau Anda mahasiswa tapi nggak pengen kerja, atau Anda sarjana yang cari pekerjaan nggak dapat, dan Anda ingin memulai bisnis, Anda ingin belajar berbisnis, tapi Anda nggak punya modal, tapi Anda nggak punya pengalaman, tapi Anda nggak ada yang ngajarin. Insya Allah video ini akan cukup membantu Anda, karena di komunitas bisnis kami, Syariah Planner Community, ada banyak orang serupa dengan Anda, tapi mereka mau membuka hati untuk belajar. Apalagi bisnis era sekarang, era digital, ya. Anda cukup punya handphone, dan handphonenya terkoneksi dengan internet, maka kami siapkan seluruh tools yang Anda perlukan untuk memulai bisnis. Kami siapkan banyak produk yang Anda perlukan untuk memulai bisnis. Anda nggak perlu modal, Anda nggak perlu modal sama sekali. Modal utamanya adalah Anda memiliki keinginan untuk belajar, karena kami akan siapkan seluruh tools yang Anda perlukan, website, landing page, marketing tools, dan yang paling menarik, training-training yang Anda bisa dapatkan dengan cara yang gratis bahkan murah. Dan yang terpenting, kami siap untuk coaching Anda, membantu Anda, membimbing Anda untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses seperti orang lain yang telah memulainya. Kalau Anda bingung bagaimana cara memulai, Anda bisa hubungi saya di kontak yang sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Kisah berfaedah. Kesimpulan dari kisah ini, orang sukses tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi orang sukses mampu mengendalikan keadaan. Apapun keadaan lingkungan Anda, apapun keadaan diri Anda, maka putuskan ingin menjadi apa Anda dan perjuangkan apa yang Anda inginkan. Ikhtiarkan dengan maksimal, berdoa senantiasa kepada Allah, karena Allah yang akan merubah kehidupan kita, maka insya Allah takdir terbaik akan menjadi milik Anda. Sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya. Keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.